Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya nih terlebih dahulu kepada anak-anak semuanya. Jadi kalian ada nggak yang pernah menembak burung dengan menggunakan ketapel? Pernah, Bu. Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Ini terutama bagi yang laki-laki pasti tidak pernah menembak burung dengan menggunakan ketapel. Nah, jadi ketika kita menembak ketapel, apa yang terjadi? Ketapelnya balik, Bu. Ya, ketapelnya balik ya. Jadi karetnya itu ketika kita tarik, kemudian dilepas, maka dia akan cenderung balik lagi ke bentuk semula, ya kan? Nah, Ya. jadi ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Jelas ya? Jelas? Jelas dulu. Jelas, Bu. Nah, jadi ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, yang mana elastisitas di sini adalah Nah, jadi pertanyaan tadi itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Nah, jadi indikator pembelajaran kita hari ini adalah tentang atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran. Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian dari elastisitas itu sendiri. Mengetahui pengertian elastisitas. Kemudian yang kedua, membedakan Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengetahui pengertian elastisitas, kemudian membedakan antara benda plastis dan benda elastis, kemudian yang ketiga mengetahui sifat-sifat benda elastis, kemudian yang keempat itu kita akan belajar mengenai konsep hukum Hooke dan menyelesaikan permasalahan dari hukum Hooke. Nah, jadi yang pertama itu pengertian elastis. Nah, yang mana pengertian elastis di sini adalah kecenderungan benda untuk kembali kepada bentuk semula. Nah, ketika ada gaya yang diberikan dari luar. Nah, itu pengertian dari elastisitas sendiri. Nah, kemudian yang membedakan antara benda elastis dengan benda plastis itu adalah jika benda elastis dia akan cenderung kembali kepada bentuk semula, sedangkan benda plastis dia itu akan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya seperti apa? Contoh benda elastisnya itu seperti karet, seperti ketapel dan lain sebagainya. Kemudian contoh plastis dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat benang. Nah, benang ini, jadi ketika kita tarik benangnya, maka dia akan putus. Kenapa? Karena dia tidak dapat kembali kepada bentuk semula. Nah, itu yang dinamakan dengan benda
benda plastis tadi. Nah, kemudian yang ketiga kita mengetahui sifat-sifat benda elastis. Nah, jadi ada 3 sifat-sifat benda elastis di sini. Yang pertama, sifat-sifatnya adalah sifat-sifat benda elastis. Nah, yang pertama di sini ada tegangan atau tegangan itu adalah perbandingan antara gaya yang diberikan per satuan luas. Sudah, betul ya? Oke. Jadi ada 3 sifat ya, ada 3 sifat itu dalam elastisitas, sifat-sifat elastisitas. Yang pertama ada tegangan, yang mana tegangan itu adalah perbandingan antara gaya yang diberikan per satuan luas. Nah, sedangkan yang kedua itu ada namanya regangan. Nah, yang mana regangan di sini adalah perbandingan antara pertambahan panjang pegas per pertambahan panjang awal. Oke, jadi regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang per pertambahan. Oke, jadi regangan di sini adalah perbandingan antara pertambahan panjang per panjang awal. Nah, kemudian yang ketiga itu sifatnya adalah modus Young. Nah, yang mana modus Young itu adalah suatu kekakuan pada suatu benda tersebut. Nah, yang mana kita kaji ya satu persatu dari sifat elastisitas tegangan. Nah, tegangan di sini adalah perbandingan, artinya perbandingan antara gaya yang diberikan per satuan luas. Nah, yang mana bisa kita secara matematis bisa kita buat. Tahu. Nah, jadi secara matematis bisa kita buat bahwa tahu sama dengan F per A. Nah, yang mana tahu di sini adalah tegangan. Tegangan. Kemudian F di sini adalah gaya yang diberikan. Kemudian A adalah luas penampang. Lagi dari ini mulai di sini ya. Jadi tegangan di sini adalah tahunya adalah sama apa? Adalah tegangan. Nah, tegangan apa satuannya? Newton per meter, Bu. Newton Per meter, Bu. per meter kuadrat. Iya, Bu. Ya kan? Ya. F apa satuannya? Newton. Oke, Newton. A luas penampang apa? Satuannya? Meter kuadrat, Bu. Apa? Meter kuadrat. Oke, teruskan ya, meter kuadrat. Oke, kemudian yang kedua, sifat yang kedua itu adalah tegangan. Oke, stop dulu. Tempat satuan. Dan Ya. jadi tegangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang per panjang awal. Nah, yang mana keterangannya? Nah, tegangan ini tidak memiliki satuan ya. Kemudian delta L. Ada yang tahu delta L itu apa? Pertambahan panjang, Bu. Pertambahan panjang. Ada sekali lagi. Pertambahan panjang. Satuannya apa? Hah? Meter, Bu. Meter. Kemudian L. Ada yang tahu L itu apa? Panjang awal, Bu. Oke, panjang awal. Satuannya apa? Meter. Ya, kemudian kita masuk sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga itu adalah modulus Young. Nah, modulus Young itu yang mana perbandingan antara tegangan per regangan. Nah, yang mana bisa kita buat
penonton. A apa? Luas penampang, Bu. Luas penampang. Satuannya Meter kuadrat. meter kuadrat. Oke, betul sekali. Kemudian delta L. Pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Satuannya meter ya. Sudah. Oke, ini ya ketiga sifat-sifat dari elastisitas. Nah, dalam elastisitas kita juga sering kita dengar dengan namanya hukum Hooke. Nah, yang mana hukum Hooke di sini ditemukan oleh Hooke sendiri. Nah, kemudian bunyi dari hukum Hooke itu adalah besarnya gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Nah, nanti akan kita buktikan persamaan bunyi hukum Hooke ini dengan percobaan. Ada alat dan bahan praktikum kita untuk praktikum hukum Hooke ya. Ini yang pertama bahannya di sini adalah tempat air, kemudian karet gelang, kemudian penggaris dan tempat ukur air ya. Ukur air ini sudah ada ini 120 mili. Nah, ini kemudian saya gunakan gunting untuk menjadi penjaga gas nantinya. Oke. Di sini juga sudah saya siapkan air ya, sejumlah air. Oke, baik, langsung saja kita lakukan percobaannya. Coba diperhatikan. Nah, di sini juga ada dua karet ya, dua karetnya. Di sini dua karet di sini kita simpulkan dulu menjadi angka 8. Ini ya, kita simpulkan dulu jadi bentuk angka 8. Kemudian kita ikatkan karet ini ke mulut dari tempat air ya. Sudah ya. Nah, jika ini masih longgar, maka boleh diikat sekali lagi. Jika karetnya sudah keluar, kita tutup. Karetnya bersifat elastis ya. Kemudian kita tuangkan air. Secukupnya. Jumlahnya itu 120 ml ya. Jadi tempat pengukurannya bisa kita lihat pasir 120 ml. Tuangkan. Sudah. Kemudian kita tutup lagi. Tutup. Karnol ya, karnol. Kemudian dari paling atas, kemudian kita ukur. Saya mendapatkan pertambahan panjang sebesar 27 cm. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi ada tambahan sedikit dari Ibu, dari sedikit tambahan penjelasan ya. Jadi terkait ini ya, terkait hukum Hooke di sini kita mendapatkan ini, kita ambil sampel datanya aja ya. Ibu jelaskan sekilas mengenai hasil percobaan yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, konstanta di sini nanti kita akan cari. Nah, tadi juga kalian sudah mencarinya pada percobaan ya kan. Setelah melakukan percobaan kita sudah menentukan, sudah mencari, sudah menghitung berapa konstanta dari karet tersebut ya kan, dari tugas atau karet yang kita gunakan. Oke, baiklah, jadi di sini kita mendapatkan bahwa konstanta tadi rumusnya itu adalah delta ya, sedikit. Jadi rumus dari konstanta adalah K sama dengan delta X F per delta X ya. Nah, kita akan lihat yang lebih rinci lagi. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu mengenai data pengamatan. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa konstantanya itu adalah 0,08 N per centimeter. Ini centimeter, ini kilogram ya, dalam kilogram. Ini juga kilogram, centimeter. Nah, ternyata ketika kita menghitung ya konstanta dari semuanya, ternyata hasil konstantanya itu adalah sama. Semuanya adalah 0,08 N per centimeter. Di sini juga 0,08 N centimeter, 0,08 N centimeter. Oke, nah ini sudah kita dapatkan konstantanya sebesar 0,08. Nanti kita buktikan ya. Nanti Ibu akan menjelaskan juga cara menghitungnya. Kalian juga sudah menghitungnya tadi kan. Namun Ibu akan menjelaskannya lagi. Nah, kemudian kita lihat ya, kita buat grafik. Ini Fn-nya ya, Fn-nya ke bawah karena tidak muat. Jadi Ibu buat ke bawah ya. F maksudnya gaya ya, bukan Fn, mohon maaf, F itu atau ada gaya ya. Kita buat ya 1,18 dia berada pada panjangan 13,5. Ini kita buat grafiknya. Ya. Nah, jadi kita buat grafiknya. Nah, berbentuk grafik linear ya. Nah, yang mana sini kita lihat dari grafik ini adalah semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar pertambahan panjangnya. Nah, ini satuannya meter, ini sentimeter, ini satuannya adalah N ya. Nah, jadi dari grafik ini bisa kita tahu bahwa semakin besar. Nah, dari sini kita lihat ya, ini semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar pertambahan panjangnya. Oke, baiklah, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, ada ya. Oke, silahkan Raisa mau bertanya.
Oke, baiklah. Terima kasih ya yang sudah bertanya. Terima kasih pada Reza yang sudah bertanya ya. Nah, sebelumnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Reza. Jadi pertanyaan Reza itu adalah apakah massa yang ada pada data pengamatan itu tidak berpengaruh pada konstanta Pegas ya? Nah, itu pertanyaannya. Oke, ada yang ingin menjawab? Oke, ada? Silakan. Anggi mau jawab, silakan. Oke. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Anggi. Beri aplaus untuk Anggi. Oke, beri aplaus Anggi ya. Oke, nah jadi bagus sekali jawaban dari Anggi. Nah benar ya, jadi ternyata massa di sini dia tidak mempengaruhi konstanta Pegas, namun dia mempengaruhi gayanya ya. Nah bisa kita lihat bahwa ya rumus dari gaya itu sendiri adalah ini kan bisa diturunkan menjadi M kali G ya. Nah yang mana massa kali gravitasi, yang mana gaya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah jadi secara garis besar kita katakan bahwa massa tidak berpengaruh pada konstanta, namun oke. Terima kasih ya sebelumnya kepada Anggi yang sudah menjawab. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas. Oke, baiklah. Siapa yang mau menyimpulkan nih pembelajaran kita hari ini dari awal kita masuk hingga akhir percobaan tadi? Siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, siapa? Coba Nadifah coba menyimpulkan apa hasil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan dari Nadifah mengatakan bahwa sifat-sifat dari elastisitas ada 3 ya, ada tegangan, dan modulus ion. Baik sekali. Oke, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada? Rahmi, oke, silahkan Rahmi. Ya, bagus sekali ya. Jadi hukum Hooke ya, terkait percobaan tadi, hukum Hooke itu gaya yang diberikan itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Apabila semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar pula pertambahan panjangnya. Oke, terima kasih, beri aplaus untuk Rahmi. Nah, jadi untuk sebelum kita keluar, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ingin memberikan kuis terlebih dahulu kepada adik-adik semuanya. Oke, kuisnya silahkan satu saja. Silahkan sebutkan contoh hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, waktunya 2 menit. Silahkan dikumpulkan. Oke, baiklah. Jadi udah kumpul semuanya. Oke, jadi kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Jadi sebelum itu Ibu ingin memberikan tugas lebih dahulu agar materi pembelajaran kalian ingat dan agar lebih memantapkan materi pembelajaran hari ini ya. Jadi silahkan kerjakan, silahkan buka halaman 70, kerjakan soal nomor 4 dan nomor 5 ya, dikumpulkan di minggu depan. Oke, sekian. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.